Pernah nggak sih ngerasa kalau sistem pendidikan kita sekarang tuh cuma ngelihat kita sebagai angka di rapor? Nah, ada sebuah penelitian baru yang ngenalin AI yang bisa ngubah total cara pandang itu. Dengan ngelihat proses belajar kita, bukan cuma hasilnya aja. Yuk kita bedah cara kerjanya. Coba bayangin deh, sebuah sistem belajar yang bisa nyesuaiin diri sama kecepatan dan gaya belajar kamu. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Ini adalah cara teknologi mencoba mecahin masalah pendidikan yang selama ini terasa satu untuk semua. Oke, kita akan kupas tuntas topik ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari masalah utamanya, terus kita cari tahu petunjuk tersembunyi apa yang dipakai sama AI ini. Habis itu, kita intip cara kerjanya, buktiin seberapa akurat hasilnya, dan terakhir, kita lihat apa artinya semua ini buat masa depan pendidikan kita. Jadi, akar masalah dari sistem pendidikan kita sekarang adalah ketergantungannya sama data yang statis yang cuma ngelihat ke belakang. Kayak nilai ujian akhir, data kayak gini cuma nunjukin hasil akhirnya aja, tapi nggak pernah cerita soal proses atau perjuangan di baliknya. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu cara lama yang cuma peduli sama garis finish. Terus di kanan, cara baru yang ngelihat keseluruhan perjalanannya. Fokusnya tuh bergeser, dari apa yang kamu capai, jadi bagaimana cara kamu belajar. Ini ngebuat gambarannya jauh lebih utuh dan hidup. Disinilah ide utamanya muncul. Ternyata, kehadiran di kelas itu bukan cuma soal absen. Para peneliti ngelihat ini sebagai data tersembunyi yang powerful banget, sebuah indikator disiplin dan keterlibatan siswa yang selama ini sering kita remehkan. Jadi, poin kuncinya bukan sekedar hadir atau nggak hadir, tapi pola kehadirannya. Apa seorang siswa selalu datang tepat waktu? Ada pola tertentu nggak pas dia absen? Hal-hal kayak gini bisa nunjukin tingkat kedisiplinan yang nggak akan pernah bisa diukur sama ujian tulis. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget buat kita paham konsep ini, pendidikan berbasis kompetensi, atau CBE. Tujuannya bukan lagi sekedar lulus mata kuliah, tapi benar-benar menguasai suatu skill. Nah, inilah kenapa sistem AI ini dibuat. Tujuannya adalah untuk merekomendasikan kompetensi spesifik yang perlu dikuasai tiap siswa. Sekarang, yuk kita masuk ke dapurnya. Bayangin aja AI ini kayak GPS buat kesuksesan akademis kamu. Dia nggak cuma ngasih tahu tujuannya, tapi juga ngasih rute yang paling pas dan real time khusus buat kamu, berdasarkan data kamu saat itu juga. Ini dia gambaran besarnya, langsung dari penelitiannya. Kelihatan ya, ada 4 tahap yang jelas dan terstruktur banget. Data diproses, terus dikasih bobot, disiapin buat rekomendasi, dan akhirnya AI milih rekomendasi terbaik. Tapi biar gampang, kita coba sederhanain. Intinya, proses yang kelihatan rumit tadi bisa kita pecah jadi 2 langkah utama. Pertama, AI menimbang semua data yang ada, kehadiran dan nilai, buat ngerti posisi kamu di antara 90 kompetensi. Kedua, berdasarkan hasil timbangan itu, AI ngasih 3 rekomendasi teratas yang paling relevan buat kamu. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang kerennya, para peneliti ini teliti banget. Mereka nggak asal pilih satu model AI. Mereka ngadain semacam kontes atau bake-off. Jadi mereka ngadu 4 model berbeda buat tugas nimbang data, dan 4 model lain buat ngasih rekomendasi. Semua ini buat mastiin mereka pakai model yang benar-benar paling jago. Dan inilah juaranya. Buat tugas pembobotan, model yang namanya gradient boosting atau GB keluar sebagai pemenang. Terus, buat merekomendasikan kompetensi, saudaranya Gradient Boosting Machine atau GBM yang terbukti paling unggul. Nama-nama ini penting karena performa mereka benar-benar gila. Oke, sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Hasilnya, beneran akurat nggak sih sistem ini? Yuk kita lihat data dari pengujian yang ngelibatin 22.304 siswa selama 8 tahun. Untuk langkah pertama, yaitu pembobotan kompetensi, lihat deh angka ini. Model GB dapat skor akurasi R2 sebesar 0,9667. Buat yang belum tahu, skor R2 itu kayak nilai rapor buat si model AI. Makin dekat ke angka 1, artinya prediksinya makin akurat. Coba deh bandingin sama model lainnya. Jauh banget kan bedanya? Tapi kalau tadi udah bikin kagum, yang ini lebih gila lagi. Buat tugas ngasih rekomendasi kompetensi, model GBM ini dapat skor akurasi yang wow, skor model lain bahkan nggak ada di level yang sama. Yup, kamu nggak salah lihat, 0,9997. Itu artinya akurasinya 99,97%. Ini bukan sekedar bagus, ini nyaris sempurna. Menemukan tingkat keandalan setinggi ini di dunia nyata itu langka banget, dan ini ngebuktiin betapa kuatnya sistem ini.
Setelah lihat angka-angka yang luar biasa tadi, yuk kita mundur sebentar buat lihat gambaran besarnya. Apa sih implikasi nyata dari teknologi ini buat dunia pendidikan? Jadi, apa artinya semua ini? Ini artinya setiap siswa bisa dapat peta jalan belajarnya sendiri-sendiri. Rapor nggak lagi jadi selembar kertas statis, tapi jadi profil dinamis yang terus berkembang. Siswa jadi terdorong buat belajar mandiri, dan guru seolah dapat kekuatan super buat tahu persis di mana mereka harus ngebantu. Inilah wujud nyata dari pendidikan yang benar-benar berpusat pada siswa. Kutipan ini yang diambil langsung dari kesimpulan penelitiannya, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini bukan lagi cuma soal bikin model AI yang lebih canggih, tapi ini soal menciptakan sebuah ekosistem belajar yang benar-benar dinamis dan bisa ngerespon kebutuhan setiap individu. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Mungkin nggak sih di masa depan, rapor kita bukan lagi cuma deretan angka dan huruf, tapi sebuah panduan dinamis yang ditenagai AI yang nunjukin di mana kekuatan kita, apa yang perlu kita kembangin, dan langkah apa selanjutnya yang paling pas buat kita. Gimana menurut kalian?